Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran Al-Quran Hadis. Mungkin bagi kalian yang MI itu sudah pernah mendapatkan materi Al-Quran Hadis ya. Tapi kalau yang SD, ini baru pelajaran Al-Quran Hadis itu apa, nanti kita akan pelajari. Apa itu Al-Quran, apa itu hadis, apa itu pelajaran Al-Quran hadis. Oke, baiklah kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Syahada Izzah Nurullah, Ibu wali kelas 7A dan mengampu 2 pelajaran. Yang pertama kemuhammadiyahan, yang kedua Al-Quran hadis. Jadi kenapa Al-Quran hadis dan kemuhammadiyahan itu dijadikan satu grup? Karena gurunya satu, jadi biar tidak kebanyakan grup, maka Bu Guru buat satu grup, yaitu grup mata pelajaran Al-Quran Hadis dan grup mata pelajaran kemuhammadiyahan. Oke. Baiklah kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu bersama-sama, supaya pelajaran yang kita dapat hari ini itu dapat menjadikan kita lebih baik lagi dalam melakukan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang pertama kita akan membahas satu bab tentang Al-Quran dan hadis. Apa itu Al-Quran, apa itu hadis? Tentunya kita sebagai umat Islam mengetahui apa itu Al-Quran, apa itu hadis. Setidaknya kita pernah melihat Al-Quran itu seperti apa, dan kita sering mendengar hadis atau sunnah Nabi Muhammad itu seperti apa. Baiklah kita mulai dari pengertian yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur. Berangsur-angsur itu sedikit demi sedikit, tidak langsung satu Al-Quran, satu gelundung jatuh ke dalam Nabi Muhammad, tidak seperti itu, tapi Al-Quran itu berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, ketika membaca Al-Quran, maka hukumnya adalah ibadah, atau termasuknya ibadah. Yang kedua, pengertian hadis. Hadis atau sunnah adalah segala ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad ketika beliau masih hidup. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua, kalau Al-Quran yang pertama. Jadi hadis itu adalah apapun yang keluar dari Nabi Muhammad, baik itu ucapan ataupun perbuatan yang berkaitan dengan ibadah-ibadah sunnah, itu namanya hadis. Kemudian setelah kita mempelajari tentang pengertian Al-Quran, yang kedua kita belajar tentang keistimewaan Al-Quran. Al-Quran itu istimewa. Yang pertama, Al-Quran adalah penyempurna kitab terdahulu. Seperti yang kita ketahui, ada 4 kitab suci yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada nabinya. Ada 4, apa saja? Yang pertama, ada kitab Zabur, Taurat, Injil, dan kemudian yang terakhir adalah Al-Quran. Nah, itu Al-Quran itu adalah sebagai penyempurna kitab-kitab yang sudah pernah turun. 3 kitab itu sempurna, tapi kemudian Allah sempurnakan lagi semuanya ketika Al-Quran turun. Semuanya di situ sudah ada aturan tentang hidup manusia, ada aturan tentang ya segala sesuatu itu kemudian disempurnakan oleh Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu kita sedikit mengulas tentang hadis. Hadis yang seperti tadi Bu Guru ucapkan, bahwa hadis itu adalah sunnah atau disebut sebagai sunnah juga. Hadis itu merupakan penjelas Al-Quran. Jadi kalau di Al-Quran belum jelas atau terlalu umum ayatnya, maka kemudian dijelaskan oleh hadis. Contohnya seperti contohnya gini, seperti bulan puasa. Bulan puasa itu ada hadis, ada ayat Al-Qur'annya ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu dijelaskan tentang kewajiban puasa.
tapi di situ tidak dijelaskan tentang bagaimana cara-cara puasa, apa yang membatalkan puasa, dan lain sebagainya, maka itu dijelaskan oleh hadis. Jadi, hadis itu adalah sebagai penjelas Al-Quran. Kemudian macam-macam hadis itu ada 3. Yang pertama, hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri. Hadis qauli itu segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, hanya ucapan ya kalau qauli. Kemudian hadis fi'li yaitu segala perbuatan Nabi Muhammad yang kemudian dicontoh oleh para sahabat dan kemudian itu menjadi amalan sunnah. Itu namanya hadis fi'li. Kemudian yang ketiga adalah hadis takriri. Yang kemudian adalah hadis takriri. Hadis takriri yaitu sikap diamnya Nabi Muhammad dalam memperhatikan ibadah yang dilakukan oleh para sahabatnya. Misalnya para sahabatnya suka sekali sholat malam. Nah, Nabi Muhammad mendiamkan apa yang para sahabat itu lakukan. Ya, itu namanya hadis takriri. Ada 3 ya tadi. Yang pertama hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri. Oke, silakan diingat-ingat. Bu Guru ingatkan yang belum menulis sambil mendengarkan sambil menulis. Oke. Kemudian yang keempat, kita coba cari tahu apa itu fungsi Al-Quran. Fungsinya apa sih Al-Quran secara umum? Ada 4 fungsinya. Yang pertama, Al-Quran sebagai hukum yang utama. Jadi kalau ada segala permasalahan, maka dikembalikanlah kepada Al-Quran. Segala permasalahan itu ada jawabannya di dalam Al-Quran. Itu maksudnya sebagai Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal manusia. Contohnya yaitu adanya surga dan neraka. Maka kalau mau cari tahu surga yang seperti apa, neraka seperti apa, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka kita tidak perlu mempelajari yang lain, kita cukup pelajari Al-Quran. Di situ sudah ada semuanya. Dan yang ketiga itu adalah Al-Quran sebagai petunjuk jalan manusia ke jalan yang benar. Nah, tentu Allah menurunkan Al-Quran itu tujuannya untuk diikuti aturan-aturan yang ada di dalamnya. Bukan cuma dibaca, bukan cuma diingat-ingat, tapi diikuti, begitu ya. Dan fungsi yang terakhir, Al-Quran itu adalah sebagai penyempurna kitab yang terdahulu. Oke, baiklah, yang subbab selanjutnya kita bahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama itu adalah mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Bu Guru tadi contohkan tentang puasa. Iya betul, Al-Quran menjelaskan tentang puasa. Hadis juga menjelaskan tentang puasa. Maka hukum puasa adalah jelas-jelas wajib ketika puasa Ramadan. Yang kedua, merinci ayat yang masih global atau umum. Ya, Bu Guru tadi sudah mencontohkan juga berkaitan dengan puasa, bahwa ayat di dalam puasa itu masih umum karena belum menjelaskan tentang apa yang membatalkan puasa dan lain sebagainya. Maka hadis yang menjelaskan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Nah itu, jadi fungsi hadis itu juga menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran, maka ditetapkanlah oleh hadis. Dan yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Oke, baiklah anak-anakku, setelah kita mempelajari tentang Al-Quran dan hadis, maka diharapkan kalian memahami, bukan hanya sekarang mengetahui saja, tapi sudah memahami, oh bedanya Al-Quran seperti ini, hadis seperti ini, begitu ya. Jadi meskipun kita tidak bertemu tatap muka, tapi kalian bisa memahaminya di rumah. Oke. Sebagai tugas yang pertama, silakan kalian menulis atau mencatat apa yang tadi sudah dijelaskan di dalam video ini. Jadi kalian hari ini tugasnya mencatat. Kalau mengerjakan soal belum, tapi mencatat. Oke. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.